Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam pribadi Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Nabi Muhammad teladan bagi umat ini di dalam ibadat mereka ataupun juga di dalam keseharian mereka. Beliau adalah teladan yang terbaik. Teladan di dalam sholat, teladan di dalam zakat, teladan di dalam sedekah, teladan di dalam berdakwah, teladan di dalam berpuasa, teladan di dalam amar ma'ruf, teladan di dalam nahi mungkar, teladan di dalam jihad, teladan di dalam toleransi, teladan di dalam kasih sayang, teladan di dalam kepedulian kepada sesama, membantu orang yang ditimpa musibah, teladan di dalam interaksinya terhadap tetangga, masyarakat, teladan di dalam cara beliau berinteraksi bersama keluarga, anak dan istri beliau, teladan dalam acara Jumatan, dalam acara lebaran, dalam acara kawinan. Beliau teladan dalam acara hajatan, dalam acara sedih ataupun dalam acara kegembiraan. Beliau adalah teladan yang sempurna bagi umat ini. Termasuk juga di bulan Ramadan, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan banyak-banyaklah kita mengkaji seperti apa sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, perangainya Nabi, ucapannya Nabi Muhammad, nasihatnya Nabi, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nabi mengisi Ramadannya itu bukan dengan tidur, tetapi mengisi Ramadannya itu dengan ibadat. Bukan Ramadan tidur mulu atau makan melulu. Nabi Ramadannya bukan untuk mengumbar nafsu, bukan juga untuk tidur melulu. Akan tetapi beliau Ramadan justru makin rajin beribadat. Tiap saat, tiap waktu beliau tekun dalam beribadat. Sampai disebutkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sallallahu alaihi wasallam galilur rahah. Sedikit istirahatnya dia. Selalu sibuk. La tarahu illa ghadiyan aw raihan. Tiap kali engkau melihat Rasul, engkau dapati beliau itu di pagi hari lagi sibuk entah kemana, lagi berjalan kemana, atau sore hari lagi berjalan kemana, bulak balik, jalan sana, jalan sini, dakwah sana, dakwah sini, terus selalu sibuk, tidak terputus kesibukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga punya waktu yang sangat luas, yang cukup bersama keluarga. Dan di bulan Ramadan beliau berpuasa. Dalam puasanya beliau pun juga puasa yang demikian indah, yang demikian makmur dengan zikir. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi itu orang yang paling dermawan terutama di bulan Ramadan. Semua merasakan kedermawanan Rasulullah yang lebih berlimpah ruah lagi. Kemudian Nabi Muhammad kalau udah bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Allah mengutus malaikat Jibril bertadarus Al-Quran setiap bulan Ramadan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadarus Al-Quran. Dan khusus di Ramadan yang terakhir yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril sehari 2 kali. Malaikat Jibril datang 2 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sebanyak berkali-kali. Bahkan disebutkan di dalam tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dalam tahajudnya itu pernah satu sahabat ingin ikut tahajud bersama Rasulullah. Maka tatkala dia ikut tahajud bersama Rasulullah, didapati Rasul sudah sholat dan dia ikut bermakmum di belakangnya Nabi. Setelah Fatihah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah dari awal. Sahabat ini bilang, mungkin, kata sahabat itu mungkin, begitu membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah lalu ruku'. Ternyata lewat 100 ayat Nabi masih lanjut. Sahabat itu bilang mungkin 200 ayat lalu ruku'. Nggak taunya 200 ayat masih lanjut. Mungkin sampai selesai surat Al-Baqarah kemudian ruku'. Nggak taunya selesai surat Al-Baqarah lanjut membaca surat Ali Imran.
Selesai surat Ali Imran, lanjut baca lagi, membaca surat An-Nisa. Setelah membaca surat An-Nisa, lanjut lagi membaca surat Al-Maidah. Setelah Al-Maidah baru rukuk. Rukuknya pun hampir sama panjangnya, mendekati durasi berdirinya rakaat pertama. Kemudian tatkala sujudnya hampir sama durasinya, mendekati durasi rukuk yang tadi. Ini baru rakaat pertama. Belum rakaat kedua, itu baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu totalnya itu 6 juz lebih. 6 juz lebih yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat. Witirnya Nabi Muhammad ada 11 rakaat. Ini semangat yang dilakukan Rasulullah di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan lebih giat lagi. Itu sahabat yang ikut salat bersama Nabi sampai dia berpikir, dia berkata, hampir sampai saya terlintas di benak saya niat buruk. Niat buruk apa? Saya niat mau ninggalin Rasulullah. Udah dah, saya mau langsung rukuk. Begitu saya salam, niat mufaragah, biar Nabi lanjutin salatnya sendiri. Saya nggak kuat ngikut salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahajudnya Nabi Muhammad. Siti Aisyah ngelihat tahajudnya Nabi sampai kakinya bengkak. Ditanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Padahal sudah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Nabi menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang mengenal syukur kepada Allah Ta'ala. Bangun malam sampai kakinya bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak kurang syukur. Kita yang kurang syukur. Kita yang kurang sabar. Kita yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa ngikutin dan mencontoh dan meneladani Rasulullah dengan sebaik-baiknya peneladanan. Amin ya Rabbal Alamin. Puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga sangat istimewa. Itu dikatakan, wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idghama hatta warimat rijlahu wa wasala sauma wa qad aulahu maulahu aula al-fadli wal ifdali. Di dalam rangka bersyukur kepada Allah, alangkah hebatnya Nabi Muhammad. Beliau bangun dalam rangka bersyukur, bangun malam sampai kakinya bengkak. Dan dalam rangka bersyukur melakukan wisal dalam puasa. Apa itu wisal dalam puasa? Wisal dalam puasa adalah itu khususiyahnya Nabi Muhammad. Keistimewaannya Nabi Muhammad, bukan untuk umat yang lain, bukan untuk orang lain. Nabi diberikan izin melakukan wisal dalam puasa. Wisal dalam puasa, begitu masuk waktu maghrib, Nabi nggak langsung berbuka. Bahkan tidak berbuka sama sekali. Seteguk air pun tidak, sebutir korma pun tidak. Lanjut puasa. Nggak makan, nggak minum sampai hari berikutnya. Hari berikutnya puasa lagi. Begitu beduk maghrib, hari berikutnya Nabi juga nggak makan. Lanjut sampai berikutnya. Sahabat ada yang mau coba-coba ngikut Rasulullah, dilarang. Lastu kahayatikum inni ut'amu wa usga inda rabbi. Kalian nggak sama dengan aku. Aku diberikan makan, diberikan minum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kita. Aku diberi makan, diberi minum oleh Allah Ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menunjukkan sisi keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berpuasa tanpa berbuka, tanpa sahur, lanjut terus. Adapun untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu masuk waktu buka puasa dianjurkan untuk segera berbuka. Nabi bilang dalam hadis, la tazalu ummati bi khair ma ajjalul futur wa akharus suhur. Senantiasa umatku berada di dalam kebaikan selama mereka tatkala berbuka puasa, mereka percepat berbuka. Begitu masuk waktu berbuka, segera berbuka, jangan ditunda-tunda lagi. Begitu masuk waktu buka puasa, jangan ditunda. Asal sudah yakin, sudah maghrib, sudah masuk buka puasa, yakin, ya sudah, apa yang ditunggu, laksanakan. Segera langsung berbuka puasa. Kemudian juga senantiasa umat berada dalam kebaikan selagi mereka ketika masuk waktu berbuka, segera berbuka tanpa mereka tunda. Dan yang kedua, menunda sahur mereka. Menunda sahur mereka artinya sahurnya bukan dari tengah malam, bukan dari jam 9, 10 atau jam 12 malam, enggak, tapi dia menunda sahurnya sampai sebelum subuh.
selama belum terjeblos dalam waktu keraguan. Malam yaga fi syak. Maknanya terjeblos atau berada di dalam posisi yang meragukan, maknanya ragu ini sudah subuh atau belum. Nah, itu haram kalau sudah begitu. Tetapi dia disunnahkan menunda sahurnya itu selagi memang masih belum subuh. Setengah jam, 1 jam atau 2 jam sebelum subuh itu masuk waktu sahur. Untuk menunda-nunda sahur sampai ke waktu tersebut masih aman. Sehingga ketika menjelang imsak lebih kurang 15 menit atau 20 menit sebelum subuh dia hentikan semua makan, semua minuman begitu dan bersiap ya, untuk subuh tersebut. Dan ini sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Nabi kepada umat demikian, dan senantiasa umat berada dalam kebaikan dari sisi kesehatan, kebaikan dari sisi pemikiran, kebaikan dari sisi ekonomi, kebaikan dalam segala hal selagi mereka mempercepat buka puasa ketika sudah yakin beduk dan juga menunda suhur selama mereka tidak terlalu dekat dengan masuknya waktu subuh. Dan ini puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puasanya Nabi Muhammad selain membaca Al-Quran, beliau pun juga berinfak, berderma, berbagi. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang Nabi itu kalau udah bulan puasa bagi-bagi harta, berbagi kepada masyarakat, lebih dermawan daripada arihil mursalah, angin yang berhembus. Nabi Muhammad tatkala berbagi harta dan berbagi makanan, semua kebagian. Itu beliau diungkapkan, inna Rasulullah yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr. Nabi di dalam berderma memberikan derma dengan pemberian orang yang enggak takut miskin, enggak tanggung-tanggung di dalam berderma, di dalam bersedekah, di dalam memberi, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga puasanya Ramadan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bangun malam, sempat bangun malam salat tarawih bersama para sahabat Rasulullah SAW 2-3 malam. Kemudian Rasulullah berhenti. Ditanya, kenapa berhenti? Saya tahu kalian ngumpul nunggu saya, tapi saya khawatir kalau saya keluar lagi takut diwajibkan kepada kalian salat 20 rakaat tarawih tersebut. Maka Nabi khawatir memberatkan umatnya, tapi Nabi bilang kalian salatlah. Nabi salat sendiri, enggak keluar kepada sahabat Rasulullah SAW, khawatir akan memberatkan umat. Penuh kasih sayang, sebab Nabi itu memiliki perangai ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Rasulullah dipilihkan antara dua pilihan, dua opsi, melainkan memilih opsi yang paling ringan, yang paling mudah bagi umatnya. Tidak mau memberatkan umat sama sekali, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling gemar memberi makan, memberi sedekah, membantu, gemar membaca Al-Quran, gemar sholat, gemar tahajud, gemar bangun malam, gemar berpuasa. Dalam puasanya itu sampai diriwayatkan di bulan Sya'ban aja itu hampir 1 bulan penuh Nabi Muhammad berpuasa. Saking banyaknya puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban, sampai dilukiskan oleh sahabat yasumu Sya'ban kullah, berpuasa Sya'ban seluruhnya. Mana seluruhnya? Di sini yang dimaksud ulama mengatakan itu mayoritas bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad berpuasa. Artinya saking banyaknya puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban oleh Rasulullah SAW. Nabi berpuasa, terkadang itu berpuasa sampai sahabat bilang kayaknya Nabi puasa terus hidupnya. Nah, tahu-tahu berbuka. Terus Nabi terkadang juga enggak berpuasa, berbuka di luar bulan Ramadan tentunya, sampai orang bilang jangan-jangan Nabi udah nggak mau puasa sunnah lagi. Nggak taunya Nabi berpuasa. Dan minimal tuh puasa itu 3 hari dalam 1 bulan, puasa sunnah itu dilakukan. Dan Nabi Muhammad puasa Senin dan Kamis, dan juga puasa seperti 6 hari di bulan Syawal, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu dalam hadis kata Nabi, yang puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal itu ditulis puasa 1 tahun penuh oleh Allah Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kita bisa beramal soleh dan mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan yang sempurna, bisa dicontoh, bisa diikuti, bisa diteladani. Kita kalau mau ngikuti mukjizatnya Rasulullah Isra Mi'raj, kita nggak bisa. Kita mau ngikuti mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang putus dikembalikan ke bahu nyambung lagi, kita nggak bisa. Kita mau mengikuti mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, air memancar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad, kita nggak bisa. Akan tetapi kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam cara sholat ibadatnya beliau. Nabi bilang, khudhu anni manasikakum, ambil dariku metode dan cara peribadatan kalian, kata Rasulullah SAW. Nabi juga bilang, lau kana Musa wa Isa hayyan lama yas'uhuma illa tiba'i. Apabila Musa dan Isa keduanya hidup bersamaku saat ini, maka mereka mau nggak mau pasti akan ikut meneladani, mencontoh, mengekor kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak mau mengekor kepada Nabi ditimpa musibah, mengekor kepada orang yang nggak pantas, mengekor kepada penyembah berhala, mengekor kepada orang yang seumur hidupnya nggak pernah sujud, mengekor kepada seorang yang seumur hidupnya nggak pernah sholat satu rakaat pun juga. Ikut kepada Nabi Muhammad dalam ibadat, dalam adat, dalam keseharian. Jangan ikut kepada yang lain. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal. Dalam puasanya Nabi, dalam ibadatnya Nabi, bahkan dalam salatnya Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian seperti kalian melihat aku salat. Nabi kita tahu bagaimana salatnya tadi seperti apa? 6 juz dalam satu rakaat. Karena Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi itu beliau saat salat tarawih 20 rakaat. Setiap rakaat dia baca itu setengah juz Al-Qur'an. Artinya kalau 20 rakaat itu 10 juz Al-Qur'an diselesaikan setiap malamnya, 3 hari sekali hatam Quran bersama para jamaah dan makmumnya. Bahkan makmumnya itu anak-anak kecil juga ikut bermakmum dengan tenang, nggak berisik, nggak mengganggu. Ikut sholat berjamaah bersama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, seorang ulama besar yang keilmuannya sampai ke bumi Indonesia ini, murid dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian juga di antaranya Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, itu beliau kalau sholat duha membaca Al-Quran 10 juz saat salat duha. Saat salat witir membaca Al-Quran juga 10 juz. Nabi SAW ibadatnya beliau juga demikian banyak, demikian agung sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad salatul tarawih yang dilakukan oleh beliau setiap malam. Itu diungkapkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka melanjutkan salat tarawih setelah Rasulullah. Itu Sayyidina Umar melaksanakannya sebanyak 20 rakaat. Kemudian juga lain lagi salat witir yang disebutkan salat yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Salat witir artinya bukan mentang-mentang udah tarawih terus nggak salat witir. Nabi walaupun tarawih tetap witir juga, melaksanakan salat witir 11 rakaat salat witir yang dilakukan. Jadi itu kalau ada pertanyaan salat apa yang tiap malam dilaksanakan 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, anak kecil juga tahu itu namanya salat witir. Begitu. Kalau dibilang itu namanya tarawih 11 rakaat, nah terus di luar bulan Ramadan namanya apa? Nabi melaksanakan salat 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Salat apakah itu? Ya salat witir. Ada di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Kalau sholat yang khusus bulan Ramadan aja namanya qiyamu Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang bangun Ramadan dengan iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Dulu namanya qiyamu Ramadan, terus diganti menjadi namanya sholatul tarawih oleh para sahabat. Kenapa tarawih? Sebab setiap beberapa salam, setiap 4 rakaat sekali, para sahabat yurawihuna aqdamahum, mengistirahatkan kaki mereka, saking lamanya mereka berdiri. Mereka yurawihuna aqdamahum, ngipasin, mengistirahatkan kaki mereka. Bahkan di Mekah itu tiap 4 rakaat mereka tawaf dulu, muter, terus lanjut lagi. Begitu orang Madinah, para sahabat yang di Madinah, enak. Orang Mekah, sahabat yang di Mekah, mereka tarawihnya itu bisa dicampur dengan tawaf. Jadi habis 4 rakaat mereka tawaf sekali, kemudian lanjut lagi sholat untuk mengistirahatkan kaki mereka. Nah, kita juga ingin mendapatkan bagian tersebut. Maka masyarakat Madinah mereka melakukan jeda. Sahabat yang ada di Madinah
Ini dalam mazhab Imam Malik. Melakukan jeda setiap 4 rakaat, mereka nggak bisa tawaf. Mau tawaf kemana di Madinah? Mereka melakukan jedanya dengan istirahat, sholat tambahan 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi setiap 4 rakaat tarawih, mereka sholat 4 rakaat tambahan untuk beristirahat. Istirahat dan hiburannya mereka itu adalah sholat 4 rakaat. Itu totalnya ada 4 jeda, 4 dikali 4, 16 rakaat. Itu orang-orang di Madinah, sahabat di Madinah, di dalam mazhab Imam Malik sampai sekarang itu, mereka itu tarawihnya itu 36 rakaat. Bagaimana 36 rakaat? 20 yang inti, 16 itu yang tambahan. Subhanallah. Hakata, mereka tidak melakukan suatu amalan melainkan dengan ilmu. Dan sahabat Rasulullah nggak ada yang bilang, oh ini bid'ah, ini nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Nggak ada satupun yang komplain demikian. Kok tarawihnya ada tawaf segala, nggak sesuai ajaran Nabi? Kalau sahabat nggak tahu ajaran Nabi, yang mana mereka merupakan murid-muridnya Nabi, kalau mereka nggak tahu tarawihnya Nabi, nah terus siapa yang tahu tarawihnya Nabi? Terus siapa yang tahu ajarannya Nabi? Kalau Sayyidina Umar nggak tahu sunnahnya Nabi, terus siapa yang tahu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam meneladani mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah salatnya indah, puasanya indah, dermanya indah, sedekahnya indah, kemudian juga bacaan Al-Qur'annya juga indah. Begitu, ngajinya beliau, Al-Qur'annya beliau, semuanya dengan porsi yang cukup. Dan inilah agenda Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan bilang nggak ada waktu. Giliran nonton TV kita punya waktu, giliran buka medsos kita punya waktu, giliran buka media ini dan itu, nonton berita kita punya waktu. Tapi buat Al-Quran nggak punya waktu, buat zikir nggak punya waktu, buat tarawih nggak punya waktu. Luangkan waktu. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Nggak tahu tahun depan kita bakal ketemu Ramadan lagi atau tidak. Anggap setiap sholat yang kita kerjakan, jangan-jangan itu sholat yang terakhir yang kita lakukan. Anggap setiap puasa yang kita puasakan, jangan-jangan itu puasa terakhir kita. Anggap setiap Ramadan yang kita lalui, jangan-jangan itu Ramadan terakhir kita. Anggap setiap Qiyamul Lail yang kita laksanakan, jangan-jangan itu Qiyamul Lail terakhir kita. Mungkin malam berikutnya kita sudah wafat dan meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kita sesuai metode dan ajarannya Nabi Muhammad, dan diwafatkan kita sesuai ajarannya Nabi Muhammad, di jalannya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV